Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya percaya Anda merasakan kasih Tuhan yang luar biasa hari ini. Terbukti kita bisa bangun hari ini dan memiliki hari kesempatan yang baru untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi karena kita dipertemukan, kita masih bisa bersama-sama untuk menggali mutiara iman lewat firman Tuhan dan permenungannya. Karenanya, selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini bersama saya dan bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta, SPD. Mari kita jumpai beliau. Halo Romo, senang bertemu lagi. Senang, salam jumpa. Ya. Dan tentu saja kita ingin segera mendengarkan firman Tuhan dan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Sigit. Mari kita awali Romo pertemuan kita ini agar sungguh benar diberkati dan dibukakan hati dan pikiran kita. Saya mohon kesediaan Romo untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan dan aneka berkat yang Kau curahkan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk segala cinta yang masih boleh kami terima. Kami mohon pada kesempatan ini bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi kami, sehingga kami Kau mampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan kemudian Kau mampukan juga untuk melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi kalian tidak sampai ke tujuan, lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa, atau kalian berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa, sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kalian orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai kalian orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kalian ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun.
Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka ya Tuhan, kacaukanlah percakapan mereka. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di dalam kota. Siang dan malam mereka mengelilingi kota itu, berjalan di atas tembok-temboknya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi yang pertama. Romo, menarik sekali bacaan hari ini, bicara tentang persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan Allah. Bagaimana ya kita seharusnya memahami bacaan yang kita dengarkan hari ini, baik bacaan pertama ataupun juga bacaan Injil. Romo, silakan. Baik, Mbak Pinky dan para sahabat Oase Rohani yang terkasih, saya akan menghantar permenungan pada kesempatan ini dengan sebuah dongeng atau cerita atau sharing sederhana. Pertama, ketika saya dulu masih SD, puluhan tahun lalu, guru saya, beberapa guru menceritakan kisah ini. Diceritakan ada seekor anjing di hutan yang sedang menggigit daging hasil perburuannya.
Nah, dengan makanan di mulutnya, anjing itu menyeberangi sebuah sungai lewat semacam penyeberangan kayu begitu. Dan sungai itu begitu jernih. Begitu jernih. Lalu ketika anjing itu menyeberang sampai di tengah sungai, dia menoleh ke bawah karena aliran sungai itu begitu jernihnya, maka di bawah dia melihat anjing lain yang sedang sama juga menggigit daging. Nah, ketika dia melihat anjing lain itu, muncul rasa keinginan atau nafsunya untuk menguasai juga daging yang dimiliki oleh anjing. Dan dia begitu inginnya, lalu dia menggonggong ingin merebut daging di anjing itu. Dan ternyata kemudian gigitan yang di mulutnya lepas. Anjing itu adalah sebenarnya hanya bayang-bayangnya dia. Sehingga apa yang terjadi? Anjing itu kehilangan daging dan hilang semuanya. Itu dongeng, dan apa yang selalu dipesankan oleh para guru kami zaman dulu, bahwa kita harus belajar untuk berani meninggalkan nafsu keserakahan. Ingin memiliki semuanya, ingin memiliki sebanyak mungkin, termasuk milik orang lain. Akhirnya kehilangan semuanya. Pesan lain dikatakan oleh para guru kami, belajarlah untuk bersyukur, mensyukuri apa yang engkau miliki. Nah, ini dongeng pertama. Lalu kisah kedua, yaitu belum lama, sekitar 3 tahun lalu, saya dipanggil bapak saya untuk kembali ke kampung halaman di Sumber Muntilan. Lalu kakak saya, adik saya dari mana-mana kami berkumpul, dan kami diajak oleh bapak saya. Ini permintaan bapak atas permintaan ibumu yang meninggal 6 tahun sebelumnya. Kalian saya ajak ke notaris. Dan kami pergi ke notaris, dan bapak dengan ini katakan dengan tulus ikhlas kepada notaris semua, bahwa ini harta apa yang saya miliki saya bagikan kepada anak-anak. Dan saya katakan, saya pastor. Saya tidak perlu. Bapak saya, engkau anakku. Jadi kau tetap dapat bagian yang sama sesuai dengan yang sudah kami tentukan. Dan terserah nanti kalau kamu mau kasih ke siapa, itu bukan urusan Bapak. Saya hanya ingin sesuai dengan pesan ibumu dulu, bahwa semua apa yang kami miliki, kami bagikan kepadamu. Dan sekarang pesan kami adalah kalian rukun. Jangan harta benda ini saya bagikan supaya kamu tidak bersengketa, tidak berkelahi. Nah, ini nampaknya tindakan bapak saya ini karena mungkin beliau lihat banyak terjadi di antara para tetangga atau di banyak tempat bahwa sengketa, permusuhan, bahkan di antara saudara sekandung karena perebutan nafsu untuk memiliki sebanyak mungkin, lalu mengambil, dan ini sengketa. Nah, Mbak Pinky dan para sahabat Oase Rohani yang dicintai Tuhan, firman hari ini menurut saya bagus. Santo Yakobus kepada umatnya di saat itu dan juga kepada kita sebenarnya menyampaikan sekaligus juga mengingatkan kepada kita beberapa pesan. Yang pertama, Santo Yakobus di bagian awal tadi mengajak kita untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Jangan mengikuti nafsu yang seringkali ini menimbulkan sengketa, permusuhan, perkelahian. Nafsu yang tidak terkendali, nafsu apapun. Sebenarnya nafsu itu dalam batas normal ya perlu untuk manusia. Nafsu makan, nafsu untuk bekerja, semangat dalam artian itu. Tetapi ketika nafsu itu menjadi berlebihan, terlalu, maka banyak muncul masalah. Nafsu yang tidak terkendali akan memunculkan sengketa, permusuhan, saling membunuh, saling membenci, iri hati. Dan ini ternyata sudah sejak dulu, sejak zaman sejak zaman manusia ada. Maka kalau kita melihat atau membaca kitab suci dari awal, sejarah manusia dalam kitab suci ya selalu diawali dengan nafsu-nafsu. Adam dan Hawa jatuh karena pengen nafsu berkuasa melebihi Allah, lalu melanggar larangan. Lalu ada
Kain dan Abel. Kain membunuh adiknya karena iri hati. Dan kemudian ya terjadi. Ini kisah-kisah ini mengajak kita, saudara-saudariku, untuk belajar tadi mengendalikan hawa nafsu kita. Ini yang mau saya katakan. Lalu pada bagian kedua, Santo Yakobus mengajak kita untuk membangun persahabatan dengan Allah. Kalau di dalam bahasa kitab suci tadi, mendekatkan diri kepada Allah, lalu mencoba menghindari persahabatan dengan dunia secara ekstrim. Lalu Santo Yakobus katakan, membangun kerendahan hati di hadapan Allah. Dekat dengan Allah, menjauhi iblis, menjauhi dosa, lalu kemudian sikap rendah hati di hadapan Tuhan, dan sikap-sikap itu yang mendatangkan berkat. Mbak Pinky dan para sahabat oase rohani Katolik, setidaknya dua hal tadi yang sebenarnya untuk zaman sekarang itu menjadi sangat relevan, masih tetap relevan. Terjadi, kita tahu di sekitar kita barangkali nafsu untuk menguasai, nafsu untuk berkuasa. Belum lagi nanti kalau disertai dengan abuse power, penyalahgunaan kekuasaan yang karena terjadi oleh nafsu-nafsu yang kita miliki yang tidak terkontrol, membuat banyak kesulitan di dunia ini. Permusuhan, kebencian, kekacauan di mana-mana karena itu. Maka nafsu ini saya kira menjadi penting untuk kita lihat, kita tanamkan di dalam diri kita peringatan ini. Untuk saya pribadi ini penting karena mengingatkan kepada saya untuk berani menjadi bijak, berani ngerem ambisi, ngerem nafsu kita. Supaya apa? Supaya permusuhan, sengketa itu tidak terjadi dalam kehidupan. Itu bagian pertama. Oke, Romo. Mungkin mau ada yang... Iya, Romo. Jadi ingin bertanya-tanya di mana dalam dunia ini kita diajarkan untuk istilah kerennya determination gitu ya. Di mana kita memang orang-orang yang harus persistent gitu ya. Gitu. Di situ kita memang diajarkan untuk ya kita harus ngotot mencapai tujuan supaya kita mencari berbagai macam cara, menjadi kreatif mencari cara untuk mencapai tujuan. Sementara satu sisi tadi kita mau bilang supaya saya jangan terlalu bernafsu untuk menuju suatu tujuan gitu. Bagaimana ya caranya kita memilah, Romo, bahwa ini adalah porsi ambisi yang cukup gitu ya, Romo, untuk bisa sampai ke tujuan tanpa mungkin harus berlebih nanti ya hasilnya. Gimana ya, Romo? Itu pertanyaan yang jujur saja sulit. Tetapi begini, saya tidak mau katakan bahwa nafsu berprestasi apapun itu tidak baik, tetapi kita harus berani menempatkan nilai. Misalnya nilai kan tidak selalu hanya single nilai bahwa hidup ini untuk prestasi atau untuk jabatan. Lalu jabatan itu untuk apa? Misalnya, kadang-kadang orang lupa karena jabatan, karena kerja yang ekstra, nilai-nilai yang lain seperti keluarga ditinggalkan, lalu integritas ditinggalkan demi katakanlah, oh kita kaya, that's good. Ya kita harus kaya kalau bisa berjuang untuk mencapai kekayaan, tapi kita tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Banyak orang pengen kaya, pengen ini, lalu menggunakan kekuasaannya untuk korupsi di mana-mana ini terjadi. Itu kan, nah perlu kebijaksanaan dan saya percaya kebijaksanaan ini dapat kita peroleh kalau kita juga berani tadi terbuka membangun satu relasi yang baik dengan Sang Pencipta kehidupan, dengan Tuhan sendiri. Karena seringkali iman, relasi dengan Tuhan ini membuat kita bijak, membuat kita melihat hidup itu menyeluruh, bukan hanya satu bagian. Ya, betul. Bukan hanya, oh sekarang kita di dunia ya berjuang untuk dunia. Padahal kan kalau kita bicara soal dunia itu dalam iman kita, dalam relasi dengan Allah, kita tahu lewat kitab suci bahwa tidak selesai di dunia ini.
dunia ini adalah untuk membantu kita supaya mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, rohani, yang ilahi. Maka tadi bagian kedua pesan membangun persahabatan dengan Allah yang mengajak kita untuk berani membuat jarak dengan dunia. Itu akan membantu kita untuk tidak ekstrim. Misalnya, karena kita katakan, oh aku di dunia ya berjuang buat dunia. Ya soal surgawi ya nanti, sekarang. Enggak, kalau kita bersama dengan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, firman-firman Tuhan membantu kita untuk bijaksana. Oke. Untuk bijaksana. Jadi nasihat Santo Yohanes menurut saya sangat benar. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mempunyai relasi pribadi yang baik dengan Tuhan, suara-suara Tuhan itu akan berbisik dalam diri kita. Oke, terima kasih sekali diingatkan Romo. Jadi ternyata kita mungkin tahu batasannya pada saat kita menginginkan sesuatu, apakah itu baik atau tidak, itu kita perluas jarak pandang kita ya. Jadi dengan begitu kita harus juga melihat tidak hanya sekedar keinginan kita, tapi apakah untuk mencapai keinginan kita itu kita tidak melabrak nilai-nilai keseimbangan, nilai-nilai lain, hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan mungkin kesehatan kita pribadi gitu ya. Pada saat ada yang ditabrak atau dilanggar, berarti itu sudah mulai tidak sehat keinginannya ya. Oke Romo, jadi itu salah satu ukuran kita ya, ada nilai-nilai keseimbangan. Iya Mbak, dan saya garis bawahi tadi bahwa menyerahkan kepada Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, firman Tuhan, relasi pribadi dengan Tuhan itu kan memberi kepada kita rambu-rambu. Karena selalu ada, kalau kita baca firman Tuhan, ada kebijaksanaan yang menuntun kita. Kalau kita berdoa, ada roh suara Allah yang juga berbicara kepada kita dengan cara tertentu. Yang itu akan menuntun kita kepada tujuan yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan. Yang tadi saya katakan kebijaksanaan. Sekali lagi dari bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, saya tidak mau katakan ekstrim. Oh dunia itu enggak, kita hidup di dunia. Harus, tetapi bijak. Bahwa dunia, harta, kekayaan ini hendaknya menghantar kita kepada Tuhan, kepada sukacita sesama. Nah, Santo Yakobus mengingatkan bahwa ketika nafsu-nafsu ini kita biarkan tanpa kendali, yang terjadi tadi, ya sengketa, permusuhan, lalu iri hati, pembunuhan, dan kekacauan itu. Iya. Mungkin sekaligus sebagai penutup sesi kita yang pertama nih Romo. Berarti kata-kata persahabatan dengan dunia, itu jadi jangan bersahabat, cukup ya jaga jarak aja gitu ya. Romo harus gitu ya. Karena mungkin kalau bersahabat, kita tahu kita dengan sahabat kita pasti akan saling mempengaruhi satu sama lain ya Romo. Terus ada attachment, ada rasa saling memiliki. Nah, pada saat kita mulai bersahabat dengan dunia, maka itu tadi perasaan-perasaan keserakahan mungkin akan mulai muncul. Karena itu mungkin buat anak-anak muda agak sulit mungkin menerima kata itu, kok jadi nggak boleh bersahabat dengan dunia ya. Gitu ya Romo. Tapi bisa ya Romo kita simpulkan berarti memang jangan bersahabat, tapi jaga jarak ya Romo, atau bagaimana? Bijak, lebih baik bijak. Iya, itu kata yang lebih tepat dari Romo, ya bijak. Dan tadi yang disampaikan Romo juga menutup sesi kita yang pertama ya, tapi jangan khawatir, akan banyak lagi permenungan yang masih bisa kita dengarkan di sesi yang kedua. Karenanya, kita akan segera bertemu lagi. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, kini di sesi yang kedua. Masih bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Magdalena Pinky Bran. Sebelum kita lanjutkan sesi kita yang kedua, saya mau mengingatkan kalau Anda ingin memberikan masukan, saran, atau bahkan kesaksian iman, kami akan sangat senang sekali dan kami tunggu untuk Anda sampaikan lewat email di orkkaj2021
orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda juga boleh sekali menghubungi kami di nomor telepon 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Romo, tadi di sesi yang pertama kita bicara tentang bagaimana kita harus mengelola hawa nafsu agar kita tidak dibakar justru hangus oleh hawa nafsu kita sendiri, dan bagaimana kita harus bersahabat dengan Allah daripada bersahabat dengan dunia ini. Nah, di sesi yang kedua ini permenungan apa yang bisa kita dapatkan, Romo? Silakan. Saya lagi akan mengawali permenungan yang kedua ini dengan cerita. Pada bulan Januari, Februari, Maret saya punya banyak kesempatan untuk mengunjungi romo-romo kami di pedalaman-pedalaman, di misi-misi kami. Di Kalimantan, Nias, Sumatera, di berbagai macam tempat. Dan saya bisa punya waktu untuk bicara dengan para romo itu, romo pimpinan, romo pembantu, atau juga umat yang mereka layani. Dan dalam perjumpaan ini saya mendengar banyak yang baik yang kami dengar mengenai para pastor kami secara khusus. Tetapi tidak sedikit juga suara-suara yang setidaknya menggugah saya untuk berefleksi, untuk mawas diri tentang kehidupan kami sebagai religius maupun juga kehidupan umat Katolik pada umumnya berkaitan dengan panggilan pelayanan. Ada beberapa umat yang kecewa karena pastornya itu punya sifat bosi, bos yang menentukan segala sesuatu harus dilayani, harus begini-begini, tinggal perintah harus ada. Ada umat yang sampaikan betapa powerfulnya pastor. Kami untuk bertemu saja harus menunggu berjam-jam, kami datang dari tempat yang jauh, dan akhirnya ketemu pastor hanya 2-3 menit dan pastornya katakan, tidak bisa. Itu menyakitkan, dia katakan. Dan ini terjadi. Tidak di banyak tempat, tapi ada terjadi di berbagai macam tempat. Dan tidak hanya di pedalaman, tapi juga di tempat, di kita, di Jakarta, di Jawa. Saya agak sering mendengar juga keluhan-keluhan umat tentang kami. Para pastor yang harusnya melayani. Tapi seringkali justru sebaliknya. Ini untuk saya pribadi satu kritik ya, yang membantu saya setidaknya untuk merefleksi panggilan hidup. Ini kisah kami. Nah, hari ini para sahabat Oase Rohani dan juga Mbak Pinky, kita diajak untuk kembali merenungkan panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk melayani. Panggilan anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus adalah panggilan untuk melayani. Tadi di dalam Injil sekali lagi dikatakan bahwa untuk menjadi besar harus mulai melayani. Memang di Injil tadi dikatakan ketika Yesus sampaikan bahwa saya akan dibunuh, anak manusia diserahkan kepada tangan manusia akan dibunuh, rasanya para murid tidak paham. Bahwa akan dibunuh kemudian bangkit, ini sesuatu yang tidak paham. Karena pemahaman para murid adalah Yesus yang dia ikuti itu nanti menang, menjadi raja. Dan mereka mungkin mendapat kedudukan. Maka mereka tidak paham karena mereka bicara soal siapa yang terbesar. Nanti siapa yang jadi menteri misalnya. Setelah misalnya di Indonesia pemilihan presiden, lalu siapa yang jadi menteri ini. Nah, ini dari para murid dulu sudah dibicarakan. Maka ketika Yesus tanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka nggak jawab, diam-diam saja karena mereka bicara siapa yang terbesar. Padahal sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus, pesan Yesus adalah bahwa kalau engkau menjadi besar, engkau melayani. Hari ini, Injil hari ini, menurut saya menjadi penting untuk kami, para pastor, para pelayan, para pimpinan gereja, bahwa panggilan bukan hanya kami para imam, dan terutama para imam,
para pemimpin gereja itu melayani. Bukan dilayani, dan harus melayani yang dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau di pemerintah, presiden selalu katakan bahwa kita para pejabat pemerintah itu melayani masyarakat. Nah, kita sebagai orang-orang Katolik juga harus saling melayani. Maka jangan salah kalau umat sekarang ini protes kepada kami bahwa ya pastor itu melayani. Melayani tanpa batas, melayani siapa saja. Ini kita diingatkan. Anda, saya, kita semua teman-teman, saudara-saudariku, kita diingatkan bahwa panggilan kita adalah pelayanan. Tapi tugas panggilan ini tidak mudah. Karena apa? Seringkali kita dihadapkan pada godaan yang sangat kuat ketika kita pada posisi punya kedudukan ini penyalahgunaan. Harusnya kita melayani, tapi kita justru menggunakan power kekuasaan ini untuk, dalam tanda kutip, mungkin menindas orang lain. Memaksa orang lain untuk ikut kita. Ini kerapuhan. Memang, ya siapapun kami, kita tidak ada yang sempurna. Mungkin ketika kita di posisi dewan paroki atau apa, kadang-kadang justru tidak sungguh-sungguh melayani umat. Lebih memikirkan ambisi pribadi, kepentingan pribadi, atau juga nafsu-nafsu pribadi. Termasuk barangkali juga kami para pastor. Ini yang diingatkan oleh Yesus. Yang selalu diingatkan, ini kan dari dulu kan selalu ingat bahwa kita pelayanan, tapi ya tetap sebagai manusia seringkali kita rapuh, lemah dalam bidang ini. Kita justru minta fasilitas ini, minta dilayani ini itu. Ini terjadi bukan hanya kami, menurut saya bukan para imam saja, tapi juga umat juga seringkali begitu. Apalagi yang punya kekuasaan entah di gereja itu kadang-kadang ya merasa itu kekuasaan. Nah, sekali lagi Mbak Pinky dan para sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa panggilan kita melayani. Dan siapa yang harus kita layani? Semua. Kalau tadi katakan yang paling rendah, paling kecil, saya ingat seorang sahabat, seorang teman tapi juga pernah menjadi pimpinan jenderal kami. Orang Jerman yang dulu misionaris di Filipina bertahun-tahun, dan dia dipilih menjadi jenderal, pimpinan tertinggi kami di dunia. Tugasnya apa? Selain dia mengajar sebagai profesor, dia di Cebu, di Filipina Selatan itu, dia itu pergi ke pelacuran, membantu mereka, pelayan mereka. Lalu anak jalanan semua. Itu kemudian dia menjadi luar biasa sangat besar. Dicintai begitu banyak orang. Sehingga ketika dia 6 tahun di Dewan, di Jenderal sudah selesai, dia tidak mau dipilih lagi. Tetap kembali melayani orang yang sangat sederhana di Filipina. Di Manila juga. Ada seorang yang melayani di Smoky Mountain. Smoky Mountain itu daerah pembuangan sampah. Jadi dia membangun pastoran di situ dengan para pemulung itu hidup sehari-hari. Dan itu melayani mereka yang banyak orang lain tidak mau. Melayani mereka pemulung sampah, semua itu. Tapi kemudian dia menjadi luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini dia masih bekerja. Siapa yang harus dilayani? Ya, semacam itu. Semua orang sebenarnya. Hanya kadang-kadang ya godaan kita itu. Ya pilih-pilih, pilah-pilah, menguntungkan atau tidak. Itu sangat manusiawi. Tetapi sekali lagi kita diingatkan ini. Melayani dengan rendah hati, dengan tulus. Ini yang jatuh bangun harus, saya sebagai imam juga harus kita usahakan dengan segala keterbatasan. Ini kalau saya bicara imam. Nah, kalau saya bicara umat Allah juga, kita semua juga melayani. Karena panggilan baptis kita itu mengundang kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Gereja membutuhkan pelayanan itu. Coba menjadi penyiar begini ini juga perlu pewartaan, perlu pelayanan yang harus berkorban waktu, berkorban apapun. Lalu menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, itu pelayanan-pelayanan yang konkret. Saya cukup yakin kok kalau
eh, ketika melayani dengan tulus, bukanlah pastor lah, umat ketika melayani tulus itu akan dapat berkah yang luar biasa. Saya melihat tidak sedikit beberapa orang yang punya integritas melayani gereja, ketika mati dia diletakkan di gereja, didoakan di gereja, di berbagai tempat saya lihat. Bukan orang yang hebat, sederhana, tapi hidupnya untuk gereja, sehingga ketika dia meninggal, banyak orang dia layak dan pantas untuk disemayamkan di gereja. Nah, tapi sekali lagi, saya percaya ketika Anda, saya, kita semua dengan cara masing-masing melayani Tuhan, lewat pelayanan kepada sesama, kepada gereja, berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Ini saya yakin-yakinnya Mbak Pink. Boleh kita yakini bersama ya? Iya, iya. Dan yang paling terakhir saya sering cerita sampai sekarang, saya belajar dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Satu kali saya satu pesawat dari Jogja ke Cengkareng, dan beliau katakan, Romo Sigit naik apa? Saya naik bis kota. Kalau berkenan, Romo ikut mobil saya. Saya juga bingung mau ngomong apa. Saya bilang, berkenan sekali Monsinyur. Dan ketika turun di Cengkareng, saya kan nggak tahu mobilnya Monsinyur seperti apa semua itu. Lalu saya ikuti beliau di belakangnya, dan ada di satu mobil beliau berhenti, dan Bapak sopirnya masuk di situ, beliau buka pintu di depan, lalu beliau katakan kepada saya, Romo Sigit silahkan duduk di depan, saya di belakang saja. Saya itu hampir pingsan, tidak percaya. Seorang kardinal yang saya kagumi, yang bukan hanya doktor, ganteng, pintar semua, Kardinal Jakarta, Uskup Jakarta, itu bukakan pintu untuk saya, pastor yang ecek-ecek. Dan saya katakan dalam permenungan sampai sekarang, Mbak, beliau layak mendapat, karena memang beliau orang yang tulus dan melayani. Dan saya kenal dari itu beliau. Ini saya nggak mau muji-muji, tapi ini mengubah saya. Dan kita percaya pada saat kita melayani orang lain juga kita tidak pernah tahu perubahan apa yang kita timbulkan di dalam hati setiap orang yang menerima pelayanan kita ya, Romo. Saya sampai sekarang itu luar biasa. Buka pintu, Romo Sigit, siapa saya? That's life. Yes. Wah, terima kasih sekali Romo, kita sudah diingatkan bahwa sekali lagi tugas utama kita adalah melayani ya Romo, terlepas dari apapun tugas kita, peran kita di dalam kehidupan masyarakat ya. Dan pada saat kita ngomongin pelayanan ini bukan berarti hanya pelayanan gereja atau kegiatan yang sifatnya sosial, membantu, tapi benar-benar dalam tugas kita, peran kita dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup kita melalui dari keluarga, masyarakat sekitar. Kita sebagai kemampuan kita, sesuai situasi kita. Kita sebagai anak, kita sebagai orang ibu, orang tua, ayah ya. Kita sebagai kakak, kita sebagai adik, kita sebagai tetangga, kita sebagai pekerja di lingkungan pekerjaan kita, dan kita sebagai anggota gereja tentu saja ya. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita mau terus melakukan ini dalam konteks pelayanan. Terima kasih banyak Romo atas permenungan yang luar biasa hari ini. Kita sungguh diberkati lewat tadi sesi yang pertama dan juga sesi yang kedua, dan inilah penutup dari seluruh sesi kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini benar-benar berbuah dalam kehidupan kita. Dan agar benar berbuah, Romo, saya mohon Romo tutup pertemuan kita dengan doa dan juga berkat penutup. Silakan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena lewat permenungan ini Engkau mengingatkan kepada kami akan perlunya bijak dalam mengikuti nafsu kemanusiaan kami. Kau ingatkan perlunya kami untuk senantiasa mendekatkan diri, bersahabat denganmu dengan rendah hati, percaya kepadamu. Dan juga kami kau ingatkan untuk berani melayani dalam kehidupan ini sesuai dengan situasi kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu menjadi sumber kekuatan untuk kehidupan kami. Berkati kami, berkati keluarga, komunitas kami, berkati juga mereka yang mengharapkan doa-doa dari kami dan yang kami janjikan untuk kami doakan. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, komunitas, mereka yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Terima kasih, Mbak Pinky. Sigit. Sehat selalu dan lancar-lancar untuk seluruh pelayanannya karena banyak sekali ya keliling Indonesia. Terima kasih banyak. Luar biasa. Semoga kita punya kesempatan bertemu lagi ya Romo. Amin, amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita untuk edisi kali ini bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Magdalena Pinky Beran. Kiranya semua yang sudah kita bicarakan hari ini sungguh benar tertanam dan juga berbuah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.